Dan penelitian itu memerlukan sebuah atau mengikuti sebuah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu sendiri apa? Nah, metode ilmiah itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan jawaban dan juga kesimpulan atas keingintahuan ilmiah dengan menggunakan cara berpikir ilmiah. Oke, adapun langkah-langkah dari metode ilmiah itu sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Ya. Jadi pada tahapan ini si peneliti menentukan masalah apa yang akan dia angkat untuk dia lakukan penelitian atau eksperimen. Ya. Gitu. Kemudian setelah merumuskan masalah, lalu tahapan selanjutnya adalah merumuskan hipotesis atau dugaan. Jadi hipotesis di sini bermakna adalah dugaan-dugaan yang bersifat ilmiah dengan disertai bukti dan fakta-fakta yang ada. Nah, hipotesis ini sendiri juga bisa dikatakan sebagai jawaban sementara atas permasalahan ilmiah tadi. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis atau dugaan tadi, maka dilakukanlah penelitian. Nah, selanjutnya setelah merumuskan hipotesis, kita melakukan penelitian. Nah, penelitian ini sendiri bisa dilakukan di dalam laboratorium ataupun di luar dari laboratorium, tergantung jenis penelitian apa yang akan dilakukan. Nah, untuk penelitian eksperimen, maka ada 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu mengontrol, kemudian memanipulasi, dan observasi. Dan pada penelitian eksperimen ini juga dilakukan dengan 2 objek. Ya. Jadi objek yang pertama adalah objek kelakuan. Yang kedua adalah objek kontrol, objek yang tidak dilakukan perlakuan. Nah, hal lain yang harus diingat ketika melakukan penelitian adalah menyiapkan alat dan bahan sebelum melakukan penelitian. Nah, ini penting untuk kemudian memastikan bahwa alat dan bahan tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika dilakukan penelitian. Langkah yang keempat adalah mengumpulkan data. Jadi data penelitian itu ada 2, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, apa itu data kualitatif? Jadi data kualitatif adalah data yang dilakukan dengan pengamatan menggunakan panca indera tanpa alat ukur dan juga tidak bisa dinyatakan dengan angka. Nah, sementara data kuantitatif itu adalah data yang dilakukan dengan pengamatan menggunakan alat ukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Selain itu, metode ilmiah dalam sebuah penelitian itu juga terkait dengan yang namanya variabel. Nah, apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah faktor yang mempengaruhi percobaan atau eksperimen. Dalam metode ilmiah ada 4 variabel yang bisa digunakan. Yang pertama adalah variabel kontrol. Jadi variabel kontrol itu faktornya dibuat sama. Kemudian ada variabel bebas. Nah, pada variabel bebas ini faktornya sengaja dirubah. Nah, kemudian ada variabel terikat. Jadi variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel kontrol dan variabel bebas. Dan yang terakhir adalah variabel pengganggu. Jadi variabel pengganggu ini faktornya bisa mempengaruhi hasil percobaan. Dan pada proses pengumpulan data ini juga, data itu bisa dinyatakan dalam bentuk deskriptif atau uraian, kemudian grafik ataupun tabel. Nah, langkah yang kelima
adalah pengujian hipotesis. Nah, pada tahapan ini peneliti tidak dalam posisi untuk membenarkan hipotesis atau menyalahkan hipotesis, tapi dia bisa menerima atau menolak yang namanya hipotesis. Nah, penting untuk diingat pada pengujian hipotesis ini, sebelum melakukan penelitian maka perlu ditetapkan yang namanya faktor signifikansi. Nah, fungsinya apa? Faktor signifikansi ini adalah untuk menentukan ambang batas atau sebagai tolak ukur untuk menentukan keabsahan daripada hipotesis tersebut. Jadi dia semacam indikator, semacam tolak ukur ya, untuk menentukan apakah sebuah hipotesis itu layak atau tidak layak. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, ini adalah tahapan paling akhir dari sebuah penelitian. Ketika merumuskan kesimpulan itu harus bersesuaian dengan masalah yang sedang diangkat atau dilakukan penelitian. Dan juga kesimpulan ini juga bersifat singkat dan padat.